masih ingat gak dengan kasus panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur yang melakukan terhadap anak panti mereka? Ini waktu itu bener-bener viral dan emang bikin geleng-geleng kepala banget karena kok ada orang yang setega ini. Dan FYI guys, ternyata satu tersangka di antara mereka masih belum tertangkap. Yuk kita up lagi kasus ini supaya satu tersangka itu segera tertangkap. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang kronologinya, aku bakalan bahas dari awal sampai akhir. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk, let's enjoy my video. Kejadian ini terjadi di sebuah panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur yang tepatnya di Kunciran Indah, Kota Tangerang, Banten. Pelakunya ada 3 orang, yaitu Sudirman berusia 49 tahun, Yusuf Bahtiar 30 tahun, dan Yandi Supriyadi berumur 28 tahun. Nah, Yandi inilah yang sekarang masih buron atau DPO. Nah, langsung aja ya guys, kita masuk ke kronologinya. Ini tuh dari awal bibit-bibit kenapa panti asuhan ini bisa didirikan dan bisa terjadi bulan seperti ini. Nah, jadi awalnya kita flashback ya ke belakang tahun 1997-an, di mana Sudirman alias yang pelaku utama ini baru lulus SMA. Dia tuh ngelamar kerja ke sana kemarin nggak terima-keterima. Makanya dia kayak mikir, ngajar ngaji aja deh. Nah, itu kan sebuah ide yang positif ya. Makanya warga dan teman-temannya juga mensupport. Nah, ternyata antusias warga terhadap pengajian yang didirikan oleh Sudirman itu cukup lumayan besar. Sehingga seiring berjalannya waktu, anak-anak yang ikut ngaji itu semakin banyak. Hingga lama-kelamaan adalah tuh anak-anak yang mulai dititipin ke Sudirman. Awalnya yang nitipin tuh 1 orang, terus 2 orang, terus makin lama kepercayaan masyarakat terhadap Sudirman itu makin besar. Dan akhirnya karena banyak yang menitipkan anak terhadap Sudirman, jadilah sebuah panti asuhan. Lagi-lagi ya guys, karena ini adalah sebuah hal yang positif atau ide bagus, jadinya teman-teman sama warga sekitar itu benar-benar nge-support Sudirman. Mereka sampai memberikan donasi untuk biaya operasional panti asuhan tersebut. Tapi fun fact-nya guys, pada tahun 1997-an itu ternyata ada beberapa warga yang menyadari kalau Sudirman itu kayaknya mengalami penyimpangan seksual gitu, karena dia itu kerap kali memegang-megang anak-anaknya, tapi megangnya tuh beda gitu kan, kelihatan kalau anak yang orang yang suka dengan anak-anak tuh kan megangnya misalnya, sayang kamu mau gak ini apa gimana gitu ya. Tapi Sudirman tuh kayak megang-megangnya lebih, dia tuh ke fokus, terus kayak ya hasratnya tuh kelihatan ke anak-anak. Tapi karena di sisi lain ternyata Sudirman itu orang-orang yang bener-bener baik. Dia suka ngasih sembako ke masyarakat, terus dia juga suka ngebantu orang yang kesulitan gitu, kesusahan. Misalnya kayak kesulitan uang, dia kasih ke orang tersebut. Nah, karena hal ini jadinya penyimpangan seksual si Sudirman itu cuman dijadiin rahasia umum aja, nggak diomongin lah, nggak dilabrak, karena ya ketutup sama kebaikannya Sudirman. Dan padahal mah kebaikannya itu untuk menutupi keburukannya dia. Nah, singkat cerita, tahun 2006 panti asuhan ini udah kebangun nih. Jadi mulai beroperasinya tuh sekitar 2006. Nah, anak-anak yang sudah ada di panti asuhan ini ternyata dijadikan sebagai bahan untuk memancing donatur supaya banyak orang yang mendonasikan uangnya kepada panti asuhan tersebut. Jadi misal nih Sudirman membawa 3 orang anak ke seorang donatur, terus nanti Sudirman ngomong 3 anak ini tuh yatim piatu, jadi menjual kesedihan gitu supaya orang-orang tuh tertarik untuk mendonasikan uangnya ke panti asuhan tersebut. Tapi guys, ternyata anak-anak ini Sudirman, ada beberapa yang Sudirman cari sendiri gitu. Kan emang tadi di awal aku udah jelasin bahwa ada beberapa yang nitipin ke Sudirman, benar. Tapi ada juga yang dicari oleh Sudirman sendiri. Jadi contohnya gini, Sudirman melakukan pengajian atau gitu ya ke masyarakat di daerah lain. Nah terus di daerah tersebut Sudirman ngeker nih, mana yang kira-kira orang tuanya kurang mampu, mana kira-kira anak yang memang yatim piatu, meskipun ada keluarganya, ada neneknya, ada kakeknya, tapi orang tuanya udah gak ada. Mana anak yang sekiranya orang tuanya tuh nggak mau ngurusin anak tersebut. Nah, Sudirman tuh ngeker anak-anak tersebut. Nah, diambillah, kata dia tuh, diasuh aja lah di panti asuhan saya. Nah, ternyata anak-anak ini digunakan untuk memancing para donatur supaya memberikan uangnya untuk donasi ke panti asuhan Yayasan
Darussalam An-Nur ini. Sudirman bahkan ngomong kalau anak ini tuh bener-bener udah yatim piatu, nggak ada yang ngurus. Padahal kan beberapa di antara mereka masih ada yang orang tuanya ada gitu. Gak semua yatim piatu, tapi Sudirman tetap ngomong ini ya yatim piatu supaya yang ngejual kesedihan. Dan guys, dari 2006 inilah itu dilakukan. Jadi ini udah mau 18 tahun ya kalau sampai 2024. Dan baru terungkapnya itu pada Mei kemarin tahun 2024. Ini bener-bener lama banget. Ini kemana masyarakat, kemana ini orang-orang kok bisa kecolongan 18 tahun. Banyak banget anak panti yang dibully sama si Sudirman. Semua terkuak pada Mei lalu. Ada salah satu murid yang telah keluar dari panti asuhan mengaku menjadi korban kekerasan seksual. Nah, dia itu ngadunya ke Kadespi, di mana Kadespi itu merupakan salah satu orang tua asuh di panti asuhan tersebut. Ada juga Yusmiati, Tati, dan mereka itu bertiga teman-temannya si Sudirman. Nah, orang pertama yang melaporkan ini inisialnya F. Nah, pada saat F ini melaporkan atau mengadu kepada Despi, Yusmiati, dan Tati, mereka bertiga ini sebenarnya kurang percaya karena namanya si Sudirman tuh bener-bener bagus. Mereka kayak nggak percaya, masa iya sih Sudirman melakukan hal ini gitu kan. Yang kita kenal Sudirman itu orang yang baik, suka membagi, suka membantu orang susah, membantu bahkan sampai membangun panti asuhan gitu kan ya. Tapi ternyata Despi, Yusmiati, sama Tati itu mengumpulkan banyak informasi ya. Nah, orang-orang atau anak-anak panti itu ditanyain mereka satu-satu, dan ternyata banyak banget di antara mereka yang menjadi korban pelecehan ini. Dan ternyata memang terjadinya sejak awal panti asuhan ini didirikan, yaitu sejak tahun 2006. Despi alias salah satu orang tua asuh ini merasa bodoh. Dia ngerasa kok dia nggak sadar dengan yang terjadi selama ini. Dia kan ada di panti asuhan itu, tapi kok dia bisa nggak tahu, kok dia bisa kecolongan. Nah, oleh karena itu Despi ngerasa bersalah dan ingin membantu korban-korban alias anak-anak pantinya untuk mendapatkan keadilan. Nah, akhirnya pada awal Juli dibantu oleh Despi, seorang korban resmi melaporkan ke Polres dan dilakukan penyelidikan dan ditetapkan 3 tersangka yang udah aku sebutkan tadi di awal. Nah, ternyata guys, kenapa setelah selama ini 18 tahun baru ada yang lapor sekarang? Ternyata beberapa korban, mereka tuh nganggapnya mereka bukan korban gitu, karena ternyata si Sudirman ini melakukan child grooming alias pembodoh-bodohan terhadap anak-anak gitu. Jadi Sudirman ini mencuci otak anak-anak pantinya bahwa yang Sudirman lakukan itu hal yang biasa. Sehingga anak-anak ini ngerasa nyaman dengan penyimpangan ini guys. Ini udah parah banget, udah dijadiin korban, otaknya dicuci. Ini benar-benar kasus yang harus diusut sampai tuntas. Aksi ini dilakukan secara rapi dan manis. Awalnya Sudirman itu mengiming-imingi korban dengan uang, dengan pijit, bahkan dengan makanan enak. Nah, setelah korban dikasih hal-hal tersebut, dia pun melakukan aksi bejatnya. Dan bejatnya lagi, si Sudirman ini sempat melakukan hal tidak senonoh tersebut pada saat korban setelah sholat tahajud guys. Selain itu, korban juga disuruh untuk melakukan hal tersebut kepada temannya. Jadi, di sini banyak banget yang awalnya korban juga menjadi pelaku. Makanya, ada juga laporan untuk dijadikan anak-anak ini sebagai pelaku, tapi nggak tahu ya, karena kan banyak korban ini tuh masih di bawah umur. Emang sih dia juga melakukan hal tersebut kepada temannya, tapi kan ini masih di bawah umur dan emang salahnya si Sudirman udah mencuci otak anak tersebut. Nah, contohnya nih guys, kan kalau si Sudirman memang dijeduknya ya ketua dari pemikiran penyimpang ini. Nah, ada juga kan 2 tersangka yang tadi namanya Yusuf sama Yandi. Nah, ternyata Yusuf dan Yandi ini juga dulunya adalah korban si Sudirman yang akhirnya berbalik menjadi pelaku. Dan ada juga beberapa anak lainnya yang turut serta menjadi pelaku, dan ini masih dalam proses penyelidikan. Tapi nggak tahu ya guys, lagi-lagi ini bakalan dilaporin atau enggak, karena ya banyak banget di antara mereka yang masih di bawah umur. Guys, lanjut kita ke fakta-fakta dari kasus ini. Fakta pertama, ternyata panti asuhan ini masih ilegal guys. Jadi belum didaftarkan ke dinas sosial. Makanya kenapa hal ini bisa terjadi. Karena kan kalau misalnya nggak terdaftar itu nggak bakalan ada audit, nggak bakalan ada orang yang ngawas. Makanya bisa hal ini terjadi. Fakta yang kedua,
Yang tadi aku omongin di awal, yaitu satu tersangka masih buron atau DPO. Ini tuh bener-bener si Yandi ini ya, bener-bener susah dicari karena ternyata dia tuh nggak punya keluarga ataupun sahabat ataupun teman yang bisa dihubungi. Jadi ini tuh mungkin ya si Yandi juga namanya nama palsu atau gimana, karena bener-bener dia nggak punya siapa-siapa. Fakta yang ketiga, ternyata si Yandi ini kaburnya juga membawa salah satu anak panti gitu, yang dimana anak panti ini merupakan kunci dari, kalau misalnya anak panti ini bisa jadi saksi, anak panti ini bisa jadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Yang keempat, ternyata jumlah korbannya itu sekitar 40 orang anak. Dan di antara mereka banyak banget yang masih di bawah umur, dan yang paling kecil adalah 7 tahun. Oh my god, ini mah wow, 7 tahun guys, udah dicehin, oh my god. Fakta berikutnya, Yayasan Darussalam An-Nur ini resmi ditutup oleh pemerintah. Ya, panti asuhan ini nggak akan pernah beroperasi lagi. Baguslah, karena ya buat apa panti asuhan kalau isinya buat ya. Fakta berikutnya, 13 korban dilarikan atau dipindahkan ke rumah perlindungan sosial, yang dimana di situ juga ada Kak Despi, Kak Sumiati, sama Kak Tati untuk membantu apa sih, penstabilan emosi para anak-anak ini. Jadi Despi itu dan teman-temannya sampai akhir mereka bertanggung jawab penuh, mungkin sebagai penebusan rasa bersalah, membantu supaya anak-anak ini mendapatkan pendampingan psikolog untuk masa depan mereka. 9 anak asuh dikembalikan kepada orang tua mereka. Nah, kemudian yang terakhir, pemerintah kota akan memastikan untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai akhirnya para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. So guys, itu dia kronologi kasus panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur yang bener bikin geleng-geleng kepala ini. Mudah-mudahan satu tersangka alias Yandi ini segera tertangkap ya guys. Dan mudah-mudahan para korban tidak ada lagi yang menjadi seperti Yandi dan Yanto. Jadi gak boleh ada yang jadi pelaku. Dengan didampingi dinas sosial, kemudian perlindungan anak, terus pendampingan psikolog, mudah-mudahan para korban ini bisa berpikiran sehat, nggak ada penyimpangan lagi seperti si Sudirman. Amin ya Allah ya robbal alamin. So guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.